Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, arsalana Muhammad, arsalana Abdullah bin Muhammad, arsalana Sufyan an Amrin an Amr an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu la kalimullah yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim rajulun khalafa ala silatin laqad ata aksara mimma biha aksara mimma wa huwa kadhibun qala wa rajulun khalafa ala yamini kadhibatin ba'da al-asli yaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin wa rajulun mana'a fadla ma'in wa yaqulu Allah yawmal qiyamah al-yawma amnauka fadli kama manata fadla ma lam ta'mal yadak. Dan begitu pun di zamannya juga Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Maka mereka hidup di zaman ketiga dari kelompok tabi'i yang pertengahan. Dan juga di zamannya Abu Bakar, anaknya Abu Musa al-Ash'ari, yang bernama Amr ibni Abi Musa al-Ash'ari. Dan di zamannya Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, murid dari Abu Hurairah. Dan derajat Muhammad ibn Sirin sama seperti Ayub. Dia adalah imam dari derajat ilmu hadis. Dan begitu pun dari berpegang kepada sunnahnya. Muhammad ibn Sirin justru dia adalah yang mengajari Ayub As-Sikhtiyani tentang kekuatan manhaj. Seperti dikisahkan di Kutubul Aqidah bahwa suatu hari Muhammad ibn Sirin didatangi dua orang. Kalau Ayub satu orang, ini dua orang. Dan mereka meminta agar Muhammad ibn Sirin, yang kebetulan pada saat itu sudah duduk dengannya mungkin di masjid, mereka hadir di masjid, maka meminta munaqashah agar Muhammad ibn Sirin duduk dengan mereka bertiga. Dan mereka berdua dari kelompok Ahlul Bid'ah. Maka berkata Imam ibn Sirin, la takuman na'anni aula akumanna. Kalian berdua duduk dan keluar dari majelis ini, atau aku pasti yang akan keluar dari majelis ini. Maka di saat ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya atau muridnya, wahai syekh, kenapa tidak mau duduk dengan dua orang ini? Dijelaskan bahwa dua orang ini mubtadi', bukan orang awam yang menginginkan ilmu atau mereka dalam keadaan kebid'ahan. Mohon dijelaskan dalil tentang sunnahnya demikian dan demikian, itu mudah. Namun yang zahir Muhammad ibn Sirin mengetahui keduanya mubtadi', maka dia tidak mau untuk duduk bersama mereka dan berniqash, berjidal. Maka bukan dari uslub ahlu sunnah wal jamaah duduk diumumkan ada niqash, berjidal dengan kelompok yang sesat agamanya. Tidak. Maka di saat ditanya, dan ini poin pendalilan dan ini juga faidah bagi kita, kenapa wahai imam engkau tidak mau duduk dengan mereka? Inni khasyitu an yaqarra fi qalbi. Aku takut ucapan mereka berdua bergaung di telingaku dan bersemayam di hatiku dari bid'ah dan syubhat. Lihat bagaimana imam muhaddis yang kuat ilmunya dan salaf, termasuk dari tabi'in, takut atas agamanya, takut syubhat yang dilontarkan oleh mereka karena jidal. Menurut pendapat kami demikian dan demikian, menurut pendapat kami demikian dan demikian, dari kebid'ahan. Ditampung dulu baru dijawab, ditampung dijawab. Takut
kebid'ahan itu bersemayam di hatinya, maka jidal dengan kelompok ahlul bid'ah bukan dari sunnah. Adapun orang-orang di zaman sekarang, maka mereka siap berjidal, bahkan direkam, bahkan live, maka ini sangat menyelisihi dari sunnah salaf kita. Meskipun dia ilmunya lebih tinggi misalnya dari Muhammad ibn Sirin dan ini mustahil, maka tidak pantas. Lihat dua imam ini saja. Ayyub As-Sikhtiyani, pelaku bid'ah ini mendatangi, tar dulu, kalimah wahidah. Satu kalimat saja, indal Arab kalimah wahidah. Maknanya bicara sedikit saja. Dijawab wala nisfu kalimah. Tidak, meskipun setengah kalimat tidak mau. Dan di sini dia datangi oleh dua mubtadi' yang memang dohirnya sudah ada di masjid atau bagaimana, maka imma ana yang berdiri atau kalian yang berdiri berdua meninggalkan aku. Tidak mau Muhammad ibn Sirin berjidal dengan mereka. Dan disebutkan ilahnya takut apa yang mereka ucapkan masuk kepada hati, karena mereka akan membantah dari pendalilan ahlu sunnah. Maka oh iya, bisa jadi seperti itu, takut. Dan itu memang benar. Seperti kita misalnya mempunyai bantahan kepada kelompok ahlul bid'ah misalnya di dalam permasalahan melihat Allah, maka kelompok ahlul bid'ah mempunyai syubhat, menafikan hadis-hadis dan Al-Quran yang mutawatir bahwa Allah tidak akan pernah dilihat di hari kiamat, dan disebutkan subuhatnya. Maka kita di sini melihat bagaimana subuhat mereka banyak dari berbagai segi, dari ucapan lughah Arabiyah, dari sebagian ucapan salaf yang maknanya mentafsirkan ayat yang lain, dan juga dari beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya misalnya di surat Al-A'raf, lan tarani, di saat Allah mengatakan kepada Musa yang minta ditampakkan wajahnya di dunia, lam tarani, kamu tidak akan pernah melihatku. Maka kata mereka digembor-gemborkan, lan yufidu an-nafi al-mu'abbad. Kalimat lan jika masuk kepada fi'il mudhari' menafikan mu'abbad. Maknanya di hari kiamat pun kita tidak akan pernah melihat Allah karena nafi mu'abbad. Dari mana kaidah ini? Lalu bagaimana dengan ayat Allah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah misalnya? Seperti itu. Maka ucapan mereka kacau, salah, namun takut. Benar juga ya, suatu hari takut, oh iya bisa jadi seperti itu, dan itu kenyataan. Maka mereka para ulama ahli sunnah tidak ada yang munadharah dengan kelompok ahlul bid'ah, kecuali memang untuk menegakkan hujjah dan sebagainya, maka itu pun dilihat bagaimana keadaannya. Adapun di zaman now diumumkan akan terjadi hiwar antara Wahabi dengan Aswaja, kemudian direkam live, direkam, lihat Wahabi keteteran, lihat Wahabi kehabisan dalil, seperti itu. Akhirnya yang tersebar ya seperti itu. Akhirnya makin banyak orang-orang yang justru mengikuti mereka. Maka seperti ini tidak baik, apalagi di zaman sekarang di media sosial terlalu terbuka dan penuh kebohongan. Maka disebutkan Wahabi kehilangan dalil dan dia marah-marah. Padahal bukan ahli sunnah, jemaah tabligh yang marah-marah misalnya. Dan itu kejadian banyak di media sosial. Ternyata diajak hiwar jamaah tabligh oleh orang-orang seperti sururiin, maka mereka mencak-mencak. Dikatakan Wahabi kehabisan dalil, ngamuk, ngajak kelahi setelah jidal. Bukan ahli sunnah. Al-muhim seperti itu. Makanya jangan mau untuk diajak debat, apalagi live, kemudian di YouTube disebarkan. Meskipun dia benar, namun tetap mereka akan mencari kesalahan dan
dalam keadaan kebohongan, iya dan billah. Maka inilah ajaran dari Ayyub As-Sikhtiyani dan gurunya Muhammad ibn Sirin. Cukup kita menghindari kelompok ahlul bid'ah yang ingin mengejawantahkan subuhat mereka. Kemudian Muhammad ibn Sirin di sini meriwayatkan dari Ibnu Abi Bakrah, dan di sini adalah Abdurrahman, anaknya sahabi Abu Bakrah. Dan Abdurrahman di sini dia di tabaqah yang kedua. Maka inilah yang kami sebutkan tadi. Tabaqah yang paling puncak dari para tabi'in, tabaqah yang kedua. Maka dia tabaqah yang kedua kibar tabi'in, atau istilah lain mukhadram, yang mana mereka para tabi'i yang hidup bersama Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi karena usianya dulu yang masih kecil. Mereka telah dilahirkan umurnya misalnya 5 tahun, 4 tahun di zaman Nabi tapi belum sempat belajar, dinamakan mukhadram. Atau bisa jadi sudah tua juga, usianya sudah bisa mengambil hadis namun belum Islam. Meninggal Nabi baru masuk Islam. Ini dinamakan mukhadram. Maka di zaman itu di tabaqah yang kedua, maka Abdurrahman ibnu Abi Bakrah termasuk dari mukhadram ataupun di tabaqah yang kedua. Dan di sini banyak seperti Rib'i ibni Hirash dan Humran maula Utsman yang di hadis wudu, dan juga Humaid ibni Abdurrahman ibnu Auf Az-Zuhri. Humaid anaknya sahabat Abdurrahman ibnu Auf, termasuk dari tabaqah yang kedua. Dan juga gurunya Al-A'mas Abu Wa'il Syaqiq ibnu Salamah, juga di tabaqah yang kedua dari kibar tabi'in. Dan juga Sa'id ibnu Musayyib dan Masruq ibnu Al-Ajda yang periwayatannya banyak dari Aisyah, dan Abdurrahman ibnu Abi Layla dan Abul Aliyah, Rufai ibnu Mihran dan yang lainnya. Mereka hidup di zaman pembesar kelompok tabi'in. Dan Abdurrahman di sini anaknya Abu Bakrah rawi yang thiqah, tidak sampai kepada derajat imam, maka dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Muhammad ibn Sa'ad Al-Waqidi. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya Abu Bakrah Nufai ibnul Harith. Maka Abu Bakrah As-Saqafi atau Ifi, dia termasuk dari maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulu dia dari Taif lari kepada Nabi dan masuk kepada Islam dan dibebaskan oleh Nabi, dibeli oleh Nabi dan dibebaskan dari perbudakan. Dan Abu Bakrah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mempunyai anak-anak muhaditsin seperti Abdurrahman, perawi hadis di sini Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, dan juga Ubaidillah dan Abdul Aziz, dan juga Muslim dari anak-anaknya. Dan di sini dia diriwayatkan oleh kibar tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin di sanad ini, dan Al Hasan Al Basri dan yang lainnya. Dan dulu dia termasuk dari fuqahanya para sahabat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta